Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umar Al-Fatih Channel. Kali ini saya ingin mereview powerbox yang baru selesai saya buat, saya kerjakan. Nah, ini penampakan powerbox yang saya buat ya, dari box yang saya beli secara online. Kalau nggak salah nih harganya sekitar 60-an ribu ya boxnya ini ya, cukup murah. Kemudian di sini saya setting, di bawahnya ada dua colokan ya. Dua colokan ini fungsinya buat mungkin kita nyolokin apa yang mungkin kipas angin yang memang colokannya biasa ya. Kemudian di sini ada 7 lubang USB. Di sini bisa pakai buat macam-macam, bisa buat handphone, bisa buat lampu USB, bisa buat kipas angin juga, macam-macam ya. Kemudian di sini ada lampu apa namanya, tester ya. Di sini ada lampu melihat kapasitas aki ya, jadi berapa sisa aki, berapa persen aki yang tersisa bisa kita lihat di sini. Nanti kita coba. Kemudian ini ada saklar untuk menghidupkan jalur aki. Kemudian di samping kanannya ada voltase, berapa voltase yang dihasilkan ya. Kemudian di sini juga ada colokan. Ini dari colokan motor ya, saya beli secara online. Nah, di sini juga ada dua colokan ya, dua colokan yang bisa kita manfaatkan, bisa buat handphone atau yang lainnya. Nah, kita coba hidupkan ya. Nah, ya kita hidupkan. Penampakannya ada 96% kapasitas aki. Kemudian kita lihat di samping kanannya itu voltasenya 12,2 ya. Ini belum ada beban, ini nyala ya. Nah, ini untuk langsung sambungan ke aki. Kalau ini belum nyala. Nah, di samping kirinya saya sediakan lagi saklar buat inverter. Ini kalau kita hidupkan baru nyala dia. Ya, kedengaran ya, nyala ya inverternya. Ini baru nyala semua nih. Nyala semua. Berfungsi semuanya. Ya, nyala semuanya. Nah, ini colokan ini. Kemudian kita mau tes bisa nggak buat handphone. Ini contohnya handphone ya. Handphone kita taruh begini aja ya, kita colokin USB sini, balik. Nah, iya, nyala ya. Ini kita nyalain, tuh nyala ya, artinya masuk apinya. Ini buat handphone, apalagi buat yang lain, insya Allah bisa. Kemudian kita tes, kalau misalnya kita jalan-jalan mau ngerjain tugas pakai laptop ataupun pakai apalah gitu ya, printer saya belum coba. Nah, kita coba laptop. Kebetulan yang ada laptop, kita coba, kita colokin. Nah, laptop bisa nyala ya, tuh colokin. Berapa kapasitas akinya? Kapasitas akinya sampai 82% dipakai oleh beban laptop ini, lumayan. Makanya saran saya jangan yang besar-besar, yang kecil-kecil aja, di bawah 200 watt lah ya. Baik, kita cabut, kita review dalamnya. Oke, kita review dalamnya. Kita matikan dulu, matikan.
Ya, matikan lagi. Kita lihat ya. Jadi powerbox ini praktis, kita bawa ya, kita angkat di sini kurang lebih beratnya sekitar 3 sampai 4 kilo. Kenapa yang paling berat adalah akinya. Nah, ini kita atasnya ini bisa kita manfaatkan buat naruh buat tempat ya. Kalau di sini saya taruh buat kabel, buat solatip ya. Kemudian juga ini ya bisa kita manfaatkan buat tempat-tempat penyimpanan ya. Buat tempat-tempat penyimpanan apa aja yang kita mau taruh di sini, silahkan. Ya, baik. Kita buka dalamnya. Ya, bukanya juga mudah ya. Bukanya mudah, ke atas dan baru kita buka. Ya, kita buka. Di dalamnya ada lagi tempat penyimpanan. Nah, ini ada tempat penyimpanan yang bisa kita taruh perkakas-perkakas yang mungkin kita perlukan selama dalam perjalanan. Ya, kita lihat di dalamnya. Kita review di dalamnya ini. Saya taruh ada power charger ya, charger buat nanti kalau kita dalam perjalanan itu kebetulan akinya sudah berkurang, maka kita bisa cas pakai charger ini charger aki ya. Kita bawa, kemudian saya taruh ini inverter ini 1200 watt. Ini nggak saya robah secara nggak banyak yang saya robah. Intinya ini buat kabel ini ya, kabel dari USB. Ini langsung saya colokin aja. Jadi saya ngambil praktis, saya kurang bisa dalam kelistrikan sehingga saya langsung colokin. Kemudian untuk colokan 2 ini saya langsung juga ambil pakai langsung ke inverter, colokin aja begitu ya. Kemudian untuk saklar yang di luar ya, saklar yang di luar ini ya, ini saya cukup sambungkan ke sambungan saklar yang ada di sini. Ini ada saklar ini ya. Nah, ini saklar ya, saya cukup sambungkan. Kemudian saya cuman ya belajar dari YouTube bagaimana cara menyambungkan ini ya. Kemudian kabel yang di sini juga saya nggak robah ya, saya cuman ganti kabelnya aja biar lebih praktis ya, karena kalau pakai jepitan buaya itu kayaknya ribet, maka saya ganti dengan soket skun bulat ya, saya ganti dengan skun bulat. Kabelnya juga saya ganti dengan kabel yang lain. Nah, kemudian penampakan akinya ini aki motor 12 volt 8 ampere ya, kecil nggak besar. Nah, ini aki terus terang saya beli aki bekas, jadi bisa dibeli di tukang aki bekas. Nah, ini saya modif begini karena nggak ada nggak ada bautnya ya, mau nggak mau saya model begini ya. Ini kemampuan saya begini ya, mungkin silakan ditambahkan atau diberikan komentar lah gimana yang baiknya. Nah, yang jelas saya bikinnya begini ya. Nah, ini yang negatif, kemudian yang positif di sini. Ini yang positif. Kemudian untuk soket-soket USB yang di luar tadi, yang ini ya, voltase ya, sekali lagi memang ini agak ribet. Paling ribet menurut saya di sini, karena kita menyambung soket ini dengan
saklar, kemudian kita sambungkan lagi dengan tester meter ini ya, voltmeter ya, voltmeter nih, maaf namanya ya, kalau nggak salah voltmeter ya, kalau nggak salah ya, maaf saya bukan orang STM jadinya. Nah terus yang susah di sini penyambungannya. Nah bagaimana caranya? Saya terus terang saya banyak belajar dari YouTube ya, banyak belajar dari YouTube bagaimana cara menyambung ini semua. Jadi belajarnya, nontonnya harus bolak-balik. Nah seperti itu. Jadi nanti bagaimana sobat mau bikin ini ya, belajar deh yang banyak, apalagi kalau yang udah ngerti listrik saya rasa cukup paham. Kemudian saya tambahkan di sini untuk mengamankan kelistrikan, saya tambahkan sikring ya, sikring, mudah-mudahan ini sesuai ya, benar cara pemasangannya ya, saya tambahkan sikring. Nah inilah penampakan power box atau cas aki yang saya buat secara manual ya, apa adanya ya, tanpa ada bimbingan dari orang-orang yang mungkin paham tentang kelistrikan. Jadi saya belajar sendiri aja, otodidak belajar ini, belajar lewat YouTube, mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang punya YouTube, sekali lagi YouTube yang saya tonton mudah-mudahan bermanfaat. Tidak saya sebutkan nama-namanya, ada beberapa YouTube yang saya tonton, baik itu bagian kelistrikan, bagian pembuatan power box ya, inverter dan lain sebagainya. Saya belajar di tiap-tiap bagian, cara pemasangan saklar 3 kaki, pemasangan soket, pemasangan saklar dan lain sebagainya. Itu saya banyak belajar. Jadi saya intinya semuanya ini bisa jadi karena saya belajar lewat YouTube ya, belajar YouTube. Dan sekali lagi terima kasih kepada pemilik konten yang saya tonton. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang tidak terhingga. Demikian review saya tentang powerbox yang saya buat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau sobat ingin tahu berapa biaya yang saya habiskan, sekali lagi ini saya habiskan biayanya tidak sampai 1 juta ya, apalagi kalau perlengkapannya sobat punya perlengkapan yang ada di rumah ya, yang tadi yang saya pakai itu ada di rumah, ada yang bisa dimanfaatkan, barang-barang bekas, kabel dan lain sebagainya. Kemudian juga ada solder, ada bor, ada apa yang lain sebagainya, atau bahkan minjem ya silakan. Itu cara sobat sendiri bagaimana untuk membuat powerbox ini lebih murah. Dan ini sekali lagi bisa bermanfaat bukan cuman buat di rumah ya, di rumah kalau kita mati lampu ya, kalau kita mati lampu, kemudian juga kalau kita dalam perjalanan kita bawa ini, pakai motor juga bisa lah, pakai mobil apalagi lebih bisa. Kemudian kalau kita camping kita bisa manfaatkan untuk penerangan, untuk persediaan kelistrikan, ini bisa kita manfaatkan. Demikian sekali lagi, ikuti terus channel saya ya, konten-konten saya yang lain, subscribe bagi yang belum mensubscribe channel saya, dan berikan jempol sebanyak-banyaknya supaya saya lebih bersemangat, dan berikan komen-komen yang membangun tentunya. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jadi amal, ladang amal buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, selamat mencoba.